This is Ella Remix. Timur ke barat, selatan ke utara, tercecer pulau-pulau, mari goyang jangan galau. Kong bebek Aisyah, Masatiku, Wali Nona Mita, jangan sampai kali. Kong bilang dia mau goyang sampai pizza, pizza, pizza sayangnya. Kong bilang dia mau goyang sampai patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Krisna Tauhid. Oke, apa kabar kalian semua teman-teman onlineku di seluruh Indonesia? Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para subscriber yang selalu setia menonton konten saya seputar tutorial dan review yang sangat bermanfaat tanpa bertele-tele tentunya. Oke, jadi di sini saya punya Vario, kita akan restorasi dan kita akan memodifnya sedikit demi sedikit karena faktor waktu ya teman-teman. Jadi waktunya itu terbatas, saya sekarang mau konten itu terbatas waktu, mau ngedit terbatas waktu, jadi ya sedikit lah ya, nggak apa-apa. Jadi ini kita akan modif dikit-dikit dan per partnya nanti saya akan memberikan video tutorialnya buat kalian semua. Siapa tahu bermanfaat dan siapa tahu kalian membutuhkan teman-teman. Oke, kemarin kita sudah memberikan tutorial gimana caranya ganti mica speedometer di Vario KZR ini. Sekarang kita akan memberikan tutorial caranya mengganti master rem dan handle rem di motor Vario KZR ini. Jadi nggak hanya di Vario KZR ya, ini kita berlaku di vario-vario lainnya, cuma nanti metodenya pencopotan batok-batoknya itu yang berbeda teman. Jadi untuk sistemnya sama aja. Sebelum saya lanjutkan itu saya akan jelaskan dulu ya kenapa saya pengen mengganti master rem dan master rem kanan dan master rem kiri. Di sini Vario KZR itu memiliki pengereman yang namanya itu CBS, Combi Brake System. Jadi ketika kita rem belakang itu rem depannya itu otomatis akan mengerem secara dikit-dikit. Itu sebenarnya itu menyeimbangkan pengereman. Yang pertama menyeimbangkan pengereman supaya tidak terjadinya itu remnya gas grisut gitu guys, maksudnya gitu ya. Tapi menurut saya itu kurang efektif teman-teman kalau udah lama. Ini kan tahun 2014 motornya, jadi udah lama. Untuk combi brake systemnya itu kurang maksimal teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu mungkin sebagian kalian yang mempunyai motor dengan pengereman CBS atau combi brake system itu kendalanya ketika kita rem belakang itu rem depannya itu nanti nyeplos teman-teman, atau agak susah ngerem khususnya pada saat turunan tajam. Jadi kebanyakan motor matic itu kenapa kalau pas turunan remnya blong itu karena kita itu mencetnya terus tuh jadi panas teman-teman. Jadi kalau misalnya turunan kita harus dikocok aja dikit-dikit, kita laju gak apa-apa, yang penting kita tahu medan yang kita lalui itu teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja ini kita akan eksekusikan. Gimana tutorialnya, simak videonya dari awal sampai akhir. Dan sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian semua subscribe dulu channel YouTube saya supaya channel YouTube saya lebih berkembang dan lebih semangat untuk membuat kontennya teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar yang positif di kolom komentar. Kalau mau tanya-tanya boleh, terbuka ya buat kalian semua. Dan untuk yang mau beli, link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi teman. Oke, langsung saja kita akan eksekusikan. Ini dia untuk kondisi awalnya ya. Ini kondisi master rem depan dan master rem belakang. Ini masih full original bawaan motor dari 2014. Seperti ini ya. Ini sebenarnya masih pakem semua, masih normal. Cuma ketika pas turunan itu kendalanya remnya keras, dan kalau misalnya mau dadak itu rasanya aneh guys. Oke,
Jadi apa saja yang kita perlukan untuk mengganti itu? Yang pertama tentunya di sini kita harus mempunyai master rem kanan dan kiri. Di sini saya pakai Brembo ini tipenya yang KS ya. Kalian nanti kita akan reviewkan untuk produknya sekalian. Terus yang kedua di sini kita butuh untuk dudukan spion guys. Ini dudukan spion di stang. Ini saya beli yang murah ya, ini harganya cuma berapa ya, 10.000 kayaknya teman-teman. Kenapa kok saya beli ini? Karena di sini itu dudukannya berbeda ya nanti ya. Nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah video nanti. Nah, ini dudukannya berbeda teman-teman. Untuk dudukannya di Vario ini berada di depan, sedangkan di master rem Brembo ini ada di belakang teman-teman. Oke, kita langsung saja unboxing dan kita reviewkan supaya kalian paham untuk fungsi dari kita membeli dudukan spion ini. Untuk kemasannya seperti ini ya, ini sudah pernah saya reviewkan, sudah pernah saya tutorialkan pemasangan di Vario LED all ya, LED all teman-teman, LED all. Untuk produknya kayak gini ya, untuk packagingnya Brembo The Beauty of Outstanding Performance. Ini pompa rem diimpor oleh PT Garuda Angkasa Suwarna, Jakarta, Indonesia, dibuat di Cina. Brake Components. Untuk tampilan produknya kayak gini ya, packagingnya Brembo Racing. Untuk sampingnya di sini kita bisa follow untuk akun Facebook, Twitter, YouTube dan Instagramnya Brembo. Terus bagian bawah nggak ada apa-apa. Nah, kita unboxing. Nah, untuk dalamannya kayak gini ya. Ini sebenarnya ada bubble wrapnya, cuma sudah saya buang ya kemarin. Sudah saya buka. Di sini kita mendapatkan produk. Kita reviewkan satu-satu ya. Ini kita mendapatkan master rem kiri, atau ini bisa dibuat untuk kopling ya kalau di motor laki. Di sini saya belinya itu yang warna silver guys, jadi nggak takut lecet atau gimana nanti. Ini tuh kayaknya nggak dicat gitu guys, kayak warna aslinya itu, warna asli dari aluminium. Oke, untuk produknya simple. Di sini ada tulisan Brembo-nya, cuma nggak terlalu kelihatan ya karena ini warnanya silver. Jadi ada dua warna, hitam dan silver. Terus ada varian kotak, oval dan tabung pisah. Di sini saya belinya yang tabung kotak guys, biar PNP nggak cuak-cuak. Kita reviewkan dulu untuk yang rem kirinya. Ini seperti ini ya, simple banget. Kita mendapatkan switch rem juga guys. Ini switch rem, switch coupling. Nah ini ya, di sebelah kiri. Ini kalau kita mau ganti ini sama kayak punyanya motor apa ya, saya juga belum tahu teman-teman. Mungkin Yamaha, punyanya Yamaha kayak gini. Kalau Honda kan dia cetik-cetik ya di bawah, cetik-cetik. Kalau model tancap ini kayaknya punya Yamaha. Terus di sini kita mendapatkan setelannya, setelan rem atau setelan kopling. Terus di sini untuk klemnya ke setang itu dia sekaligus ada dudukan spionnya teman-teman. Jadi dudukannya spion tuh ada di belakang, sisi belakang. Kalau di Vario itu ada di sisi depan, makanya kita membeli dudukan ini guys. Ini nanti kita taruh di sebelah sini depan gini. Nah kurang lebih seperti itu ya, nanti kita sesuaikan aja ya. Saya juga belum pernah bongkar dan masang, makanya ini saya bongkar sekaligus buat video buat kalian semua. Oke lanjut, di sini kita mendapatkan master remnya. Ini cakep banget master remnya. Ini master rem Brembo. Nah ini guys, kalau master rem tuh biasanya yang kanan yang ada tabungnya itu cetik-cetik gini. Nah ini ya, switch remnya cetik-cetik. Terus di sini tabungnya kotak bening, di atasnya ada logo Brembo-nya. Mantap guys. Untuk finishingnya ini kayak ini ya, masih kasar gitu ya, tapi juga
kalau sekilas ini enggak terlalu kelihatan natural banget sih, ini natural banget. Untuk finishingnya ya nggak halus banget, cuma normal lah, normal. Dengan harga segitu worth it. Ini harganya di bawah 100 ribuan. Untuk link pembelian nanti ada di deskripsi. Nomor 1, pastikan tokonya berlogo mall atau shop supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya teman-teman. Lanjut, kita mendapatkan di sini baut bangjonya. Ini baut bangjo selang remnya, dan kita mendapatkan ring sealnya 2 biji untuk di bagian dalam dan luar. Terus kita mendapatkan bracket, tang, dan spion ini teman-teman. Oke, jadi untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan sementara ini teman-teman. Ini nanti kalau misalnya ada yang kurang kita menyusul di tengah-tengah atau akhir video nanti. Saya juga baru pertama kali ini ya di Vario KZR ini. Oke, langsung saja kita akan eksekusikan. Oke, lanjut teman-teman. Di sini langkah pertama kita harus melepas spion dulu guys ya. Kita melepas spion kanan dan kiri. Untuk kunci-kuncinya yang kita perlukan untuk sementara itu adalah kunci 14. Itu ukuran mur spionnya yang pada umumnya ya, yang motor normal itu ya, itu ukurannya 14. Kalau motor kalian nggak normal itu kalian bisa pakai kunci Inggris biar nggak bingung ya. Terus yang kedua kita membutuhkan dry plus untuk melepas baut di bodi kepala ini teman-teman. Oke, untuk kunci lainnya nanti kita menyusul. Langsung saja kita eksekusi. Kita lepaskan dulu untuk spionnya. Di sini pakai kunci 14 pas ya, ini kunci pas bukan ring. Untuk di Honda itu kita putarnya ke arah kiri guys. Nah, kiri. Semua kanan kiri sama ya, putarnya ke arah kiri. Lihat guys, ternyata guys ini guys. Oke, mantap. Kita lepaskan. Ini spion ori teman-teman, belum getar ya. Masih jis, masih manis, ganteng, jos. Oke, setelah terlepas kita membutuhkan sebuah obeng atau dray atau opo gitu guys, manut kalian ya jenenge opo. Di Vario KZR ini tidak ada visor ya, jadi ini visornya nempel jadi satu sama ini. Kita melepasnya itu bagian bawah sini itu ada 2 biji kanan dan kiri, dan di samping leheran ini ada 2 kanan dan kiri. Langsung saja kita eksekusikan. Kita menggokkan dulu untuk stangnya ke kanan ya, ini biar draynya bisa masuk. Untuk teman-teman mohon maaf ya, karena rumah saya di pinggir jalan jadi agak berisik, mohon maaf. Semoga nanti proses editing suaranya bisa jernih dan tidak bising. Kita lepaskan ada 2 biji di kanan dan 2 biji di kiri teman-teman. Oke, nah yang sini leherannya ini ada, waduh bautnya udah selek nih teman-teman, udah terlalu tua ini ya. Masih oke lah, masih fine. Lanjut, di sini kita perlu pencokel bodi teman-teman. Saya punya pencokel bodi itu di mana kemarin? Kita cari dulu untuk pencokel bodinya. Ini awalnya lengkap teman-teman, sekarang tinggal 2 biji. Resiko sing mek wong akeh ngono kuwi teman-teman, hilang ketling shoot. Nah ini ya, untuk pembelian nanti ada di deskripsi, ini harganya murah, cuma saya mau beli lagi males ya, hilang terus. Kita lepaskan dulu teman-teman ya, kan ada
dua bagian depan dan belakang. Ini kita ginikan, ini harusnya sudah motor-motor gini ya, motor-motor. Kita lepaskannya itu dari kanan nih, dari kanan, sisi kanan kita tarik ke kanan juga, kita angkat ke atas. Nah, terus sebelah kiri kita tarik. Nah, lanjut bagian tengah. Yang susah bagian tengah ya teman-teman. Lalu untuk di bagian bawah ini harus hati-hati ya, karena dia nyangkol di kabel gas. Untuk cover bodinya ini kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah. Krusial nih teman, krusial. Oke, jadi kita salah ya. Di sini kita perlu melepas dasinya dulu teman-teman. Dasi di sini ada baut dua kanan kiri. Kita lepas karena dia nggak mau lepas, natap teman-teman. Nah, ini buat pelajarannya. Dilepasnya itu harus sekalian dasinya. Dasinya harus dilepas. Kalau nggak dilepas nggak bisa. Oke, kita tarik dasinya. Nah, iya, gelondong gini. Kita lepaskan batok atasnya ini. Nah, sekarang udah bisa ini ya. Oke, untuk batok depannya sudah terlepas teman-teman. Sekarang tinggal batok belakangnya. Kita alihkan di sebelah depan biar kelihatan. Kita setting kamera dulu. Oke, kita di sini membutuhkan tray lagi, tray. Kita lepas bagian speedometer ini. Ini jadi satu rangka ya, ada 2 biji. Untuk bautnya ini kayaknya baut 10, cuma dia pakai tray guys, pakai obeng plus. Agak susah ini, agak keras. Kita simpan bautnya jangan sampai hilang teman-teman. Selanjutnya di sini kita lepaskan apa lagi? Oke, sudah. Oh, ini di bagian belakang batok ini ya. Bagian sini ada satu, juga agak keras. Iya. Ini bautnya baut 8, ada knocknya. Oke, tinggal kita lepaskan gini. Ini kita kalau mau lepas semua, kita lepaskan soket-soketnya. Di bagian lampu sein dan klakson ini ada soketnya. Kita tinggal tarik aja, atau lewat mana ya enaknya ya. Ini ada soket buat speed rem depan. Lalu untuk kanan kiri ini harus dilepas ini teman-teman. Bisa. Untuk speed rem belakang di sini pakai soket bulat.
soket bulat ini ya. Ini diisolasi, berarti ini udah pernah bongkaran teman-teman. Kita lepaskan isolasinya. Wow, ini kabelnya udah utuh guys, mungkin bekas kecepit atau ketarik atau gimana ini ya, saya juga kurang paham. Gak apa-apa, fine aja ini ya. Belum bisa tarik guys. Oke, sabar guys, ini harusnya sabar. Saya kalau suruh bengkel cepet-cepet tuh nggak bisa guys, kulino nyantai soalnya. Switch rem belakang sudah terlepas, kita lepaskan dulu. Untuk klaksonnya agak susah ini ya, sakit guys. Ini kita lepaskan dulu untuk speedonya mungkin ya. Ada 2 biji baut di kanan dan kiri, karena ini kabelnya nyelempit guys. Ini kalau digendar kayak gitu terus nanti kabelnya ketarik-tarik, soketnya ketarik-tarik. Nah itu yang bikin kabelnya suloyo guys. Maka dari itu ini kita lepas sekalian biar gak ngelewer teman-teman. Oke, ini bagian bawah ada 1. Kita balik gini. Bagian dalam bawah ada 1. Untuk baut speedometer 3 biji, baut kasar, drainnya besar-besar ya kepalanya. Oke, tinggal kita dorong aja. Nah untuk speedonya ini sudah terlepas, soketnya cuma ada 1. Ini kita tekan, tarik. Oke, sudah terlepas. Oke, ini mungkin kayak gini aja nggak apa-apa ya. Udah nggak berat, nggak terlalu berat. Lanjut bolo-boloku ini ya. Di sini langkah pertama, setelah kita lepas semua, kita lihat dulu untuk dudukan spionnya. Ini sebelum kita copot, kita amati dulu ya. Untuk yang sebelah kiri ini ikut di rangka, jadi aman. Untuk yang sebelah kanan ini ikut di master rem. Nih, jadi kita jangan dilepas dulu supaya ukurannya itu nanti tidak terlampau jauh, kita nyetingnya nanti susah teman-teman. Kita ambil dulu 1 ini ya, ini kita lepaskan untuk bautnya. Ini kalian bisa beli yang agak mahal ya, karena ini bahannya itu enteng guys, kayak material aluminium yang murah gitu guys, jadi nggak meyakinkan juga sih, tapi nggak apa-apa. Oh, sementahun nih ya. Kita lepas dulu untuk bautnya. Ini bautnya pakai M4 atau baut 8 kayaknya. M4. Kita lepaskan dulu untuk klemnya ini. Kita simpan untuk klemnya di tempat yang aman, serta bautnya. Lalu kita coba untuk pasangkan di sini. Nah, ini ya, bisa kalian lihat sendiri, ini selisihnya itu beda guys. Jadi kita perlu mengukurnya dulu teman-teman. Ini kita ukur. Kita ukur dulu, ukur. Ini kita beri tanda. Bentar. Kita beri tanda. Tanda ini nanti susah.
ya, kita urutkan sejajar di sini. Ini lurus ke sini dan ini ada sambungan klemnya, kita luruskan. Kita kasih titik aja teman-teman. Lalu kita ukur di sini sampai titik tengahnya. Ini di 4 cm. 4 cm ya, guys. 4 cm. Nanti posisinya seperti ini. Nah, ini pas tengah, di sini 4 cm mundurnya. Oke, langsung kita lepaskan dulu untuk ini, guys. Bangjo selang remnya ini. Itu kuncinya kunci 12. Kenapa kita lepaskan? Nanti biar gak susah, guys. Kita lepaskan dulu. Toh, tenang toh, guys. Atos. Kita perlu menggunakan bantuan impact, teman-teman. Ini saya cari dulu kuncinya. Di sini kunci 12 10 mm. Kita cari yang 12. Aduh. Kita cari. Pakai impact mata 12. Mata 12. Oke, guys, mata ini ke singsal. Nah, ini 12 ya. Oke teman-teman, setelah kita ukur tadi ya sekitar 4 sentian, di sini kita coba untuk pasangkan ya. Nah, ini kalau seperti ini posisinya itu kurang maju, guys. Jadi ini belum ada 4 cm, ini masih 3 cm. Harusnya dia seperti ini ya. Nah, gini. Maka dari itu kita akalin. Ini kan kita mendapatkan klemnya 2 biji ya, kanan dan kiri. Yang kiri kan tidak kepakai karena ini kita pakai bawaannya aja, pakai originalnya. Jadi ini kita buat ganjel, teman-teman. Buat ganjel bracket kayak gini. Nah, ini aman ya, guys. Seperti ini. Mungkin kesannya ini kurang rapi tapi nggak apa-apa, teman. Kita akan coba templekkan ya. Ini saya taruh di tripod dulu mungkin biar lebih enak. Wah. Nah, ini guys. Nanti jadinya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita pasin di tengah-tengah itu ya. Nah, seperti ini kita sejajarkan rata, guys. Dan yang kedua, kita membutuhkan baut yang lebih panjang, teman-teman. Karena untuk baut bawaan dari klem spionnya itu dia kecil kayak gini, kita butuh yang lebih panjang. Ini kemungkinan akan lebih panjang atau kepanjangan, guys. Jadi kita coba dulu, kalau misalnya ruangnya nanti muat nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Kalau nggak muat baru kita potong, teman-teman. Langsung saja ini kita eksekusi. Kita cari yang bagus ya, ini kayak gini. Ini posisinya seperti ini, guys. Angel, guys, posisi ini. Nah, ini ya, set. Pin satu-satu dulu ya. Kita masukin dulu untuk bautnya ini satu-satu karena agak repot. Nah, jadinya seperti ini ya. Bautnya kita pasin di tengah-tengah seperti ini. Oke, ini kepanjangan, teman-teman, kayaknya. Set. Nah, ini kayaknya pas sih. Nanti kalau kepanjangan kita kasih ring dulu aja ya. Kita kasih ring. Karena ini untuk lubang bautnya ini tembus sampai belakang. Kita coba dulu aja, siapa tahu bisa ya muat. Nah, ini kayaknya sudah kepanjangan. Maksimal segini ya, guys. Bisa.
Nanti yang atas kita ganjel dulu aja, kalau enggak nanti kita ukur, kita potong. Sekarang kita fokus yang bawah dulu. Nah, seperti ini ya. Set, kita masukkan yang bawah ini, kan dia los atau lepas sampai belakang, jadi nggak ada hambatan. Kita masukkan. Nanti kita bisa tahu ukurannya. Yang bawah biar kepasang dulu. Oke, kayak gini guys. Nah, pasin di tengah-tengah. Yang satu kita pasang buat pegangan dulu aja. Oh, ini kayaknya harus ini guys, bareng-bareng karena ini miring. Kita kendorin lagi yang bawah. Nah, oke. Kita kencangkan lagi teman-teman. Nah, ini nanti kita tinggal setting untuk kurang gini-gininya ya. Ini kemungkinan sudah sama. Kita cek dulu ya. Nah, ini kalau masuk ini sudah sama. Oke. Untuk permasalahan ini sudah selesai. Bracket spion yang kanan, yang kiri juga sudah selesai. Langsung saja kita pasangkan teman-teman. Ini ya. Ini. Jadi ini bisanya agak turun. Gini. Oke, mantap. Just pas ya ini. Dipepetin juga bisa. Sesuai selera kalian ya. Ini saya pepetin aja. Kita kasih speleng dikit. Kalau manut spelengnya ini agak banyak. Nah, segini. Oke. Kita pasangkan guys. Sini sudah dapat baut dan bracket bawaannya, tapi ini nanti bracketnya akan saya ganti ya. Bracketnya ini saya ganti atau bisa kalian potong ya. Ini mengganggu teman-teman, mengganggu. Kalau bagian bawah ini juga mengganggu, makanya ini kita ganti aja. Kita cari-cari dulu ini ya. Nah, ini sudah dapat. Oke, ini saya pakai klemnya bawaan motor Bison ya. Ini bawaan motor, jadi ini lebih simpel. Kalian bisa juga untuk gunain bawaan dari motor Vario, ini juga ada ya bawaannya ini, tapi tadi ketelingsut guys, hilang. Oke. Ini saya lihatin dulu ya teman-teman. Untuk gapnya ini yang itu ini ya. Nah, ini mepet. Terus untuk bagian ke atasnya ini kita pentokin aja guys. Kita pentok. Jadi untuk ukurannya dia agak naik, dipentokin aja biar enak nyetingnya. Oke, langsung kita kencangkan. Di sini kuncinya kunci 8. Nah, ini kita menemukan permasalahan lagi ya. Ini kayaknya atap nggak turun gini mungkin ya. Nanti kita bisa sesuaikan aja biar durasi nggak terlalu lama. Langsung saja kita pasang handle yang sebelah kiri. Oke, lanjut kita urusin yang sebelah kiri. Di situ kita pakai kunci 10. Untuk bracketnya ini cuma satu ya, klem bracket satu aja. Putarnya ke kiri guys, kalau udah ke kiri semua, kalau lepas ya.
ini harus pakai impact guys, ben cepet. Nah, gelis. Kita pasangkan lagi biar gak hilang. Pulino ini hilang guys. Lalu di sini kita lepaskan untuk sistem kombi brake-nya pakai dray. Kalau nggak kuat bisa pakai dray ketok teman-teman. Nah, ini masih kuat. Nggak kuat. Tidak kuat. Kita pakai mata dray ketok dan kunci shock 8. Di sini totalnya ada 3 baut ya. Ini untuk pengunci remnya sudah nggak berfungsi juga. Kita lepaskan saja. Set. Nah, kayak gini ya. Kita hanya melepaskan yang ini teman-teman. Ini cara ngelepasinya gimana ini ya? Tinggal kita tarik, bisa nggak ya? Coba ini kita tarik, kita keluarin. Masa harus ngelepas ini teman-teman? Kita lepas saja. Kita lepaskan untuk baut ini ya, yang di handle. Kurang atasi guys, jadi kita kendorin aja untuk rem belakangnya. Kita kendorin yang di selingnya ini teman-teman. Oke, kita coba lagi tarik. Nah, bisa ternyata ya. Kita lepasin di selingnya itu. Terus ini kita tarik ke depan, lalu didorong ke bawah. Betul guys. Nah, oke. Sudah terlepas untuk rem belakangnya. Ini kita lepaskan untuk baut yang ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan bawaannya. Nah, seperti ini. Kita gunain bawaannya ini. Nah, jos guys, kita sesuaikan dengan yang kanan nanti ya. Oke, kita pasangkan untuk rem belakangnya. Ini untuk setelan atau settingan ini kita masukin dulu.
Kita kasih stempet dulu guys. Kasih stempet biar licin teman-teman. Kita masukkan sampai ke dalam. Oke, untuk setelahnya kita pasin. Ini ada garisnya, ini harus dilepas remnya guys. Kalau nggak dilepas nggak bisa ini. Kita sudah lepas. Nah, ini kita bisa leluasa untuk kita masukkan, lalu kita tarik aja. Kayaknya yang bikin seret ini guys, karetnya ini ya. Kita bilangin aja karetnya. Nah, ini bisa masuk jadinya ya. Kita tinggal atur aja, disesuaikan. Kita pasangkan dulu untuk rem belakangnya. Woi. Rem belakangnya ini sudah variasi teman-teman, jadi agak susah ya ini. Loh, pit. Keliru guys. Ini jangan kita setel dulu. Kita pasangkan dulu yang belakang. Aduh. Itu lagi bolongan lagi. Kok jadi raglam? Jadi kurang jauh guys. Nah, kayak ini guys, tak ngopeni guys. Kita lanjutkan teman-teman untuk pemasangan dari master rem ini. Ini kita lepaskan pakai kunci 12. Kemarin sudah kita kendorkan ya. Jadi ini saya tag video semalam. Nah, semalam terus ini saya lanjutkan lagi di pagi harinya karena kemarin capek ya guys. Jangan lupa ini ditatain dulu supaya nanti kalau ada oli rem yang jatuh tidak langsung mengenai bodi teman-teman. Nah, oke, setelah terlepas langsung kita masukkan. Kita menggunakan ring seal bawaannya karena ring seal bawaannya ini masih bagus, jadi tidak masalah. Oke, ini untuk master remnya kita singkirkan dulu. Kita kencangkan menggunakan impact ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya impact menggunakan Mansun
Untuk link pembelian nanti ada di deskripsi, silahkan di check out. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita lap-lap aja guys. Terus sekarang kita isi oli rem ini. Di sini saya pakai Jumbo, merek Jumbo. Ini kita bersihkan dulu, pastikan nggak ada yang bocor teman-teman. Ini kering dulu ya, baru kita lepaskan. Di sini pakai Dray Plus, bautnya baut plus, agak panjang ini teman-teman bautnya. Oke, ini sudah terlepas bagian atas. Sekarang kita masukkan untuk oli remnya. Kita posisikan seperti ini dulu ya. Oke, mantap. Kita isi 1/3, 3/4, maaf. Kita coba cek sound rem. Kita kocok dulu ya sampai anginnya hilang. Kita kencangkan dulu untuk bautnya biar enak mompanya. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak. Nggak nyaman ya. Oke, blendingan kita sudah berhasil, tinggal kita tutup kembali untuk ini ya. Kembali sampai rapat teman-teman. Set. Oke, set. Nah, mantap, tidak ada kebocoran, sudah selesai, tinggal kita kencangkan. Rem kanan kiri sudah jadi, mantap. Oke, ini kita sudah kencangkan tadi untuk bracket spionnya, dan kita sudah potong juga untuk baut bracket spionnya ini. Sekarang kita lakukan untuk pengencangan baut master rem kanan kirinya. Ini kita kencangkan, kita sesuaikan dengan bagian sebelah kanan ya. Ini kira-kira sudah cukup. Kita kencangkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah cukup. Yang sebelah kiri ini kita sesuaikan aja ya, gini kayaknya. Oke, pas. Bismillah. Oke, sudah selesai, tinggal kita pasangkan ke posisi semula. Kita pasangkan dulu untuk speedometernya ini ya. Kita pasangkan untuk bautnya, baut kasar.
baut kasar ini guys, 3 biji dengan kepala yang besar ya. Baut besar, bentar. Nah ini guys, besar bautnya. Kita pasangkan kembali 3 buah baut ini teman-teman. Untuk posisi kabel ini berada di dalam cangkulan speedometer ini ya, jadi kita sesuaikan aja seperti keadaan semula. Ini bisa kalian bersihkan terlebih dahulu untuk batok dalamnya ini, nggak dibersihkan juga nggak apa-apa. Karena belum masuk di knob-nya. Kita kencangkan sekalian, tinggal 1 buah baut di bagian bawah dalam ini. Kita kencangkan guys. Oke, untuk speedometer sudah terpasang. Lanjut, ini kita ini guys, sambungan untuk master rem belakangnya ini. Ini di sini pakai soket 2 pin, kita akan kasih soket 2 pin ya. Ini nggak usah saya video biar nggak bertele-tele. Ini intinya 2 kabel disambung ke sini ya. Karena ini soketnya soket gepeng kayak gini, saya akan kasih soket gepeng juga. Oke, lanjut. Untuk sebelah kiri ini sudah saya buatkan untuk soket 2 pinnya kayak gini ya. Terus kalau ada yang tanya, Bang, untuk warna kabelnya itu mana ketemu mana, warna ini ketemu ini, yang mana yang benar? Pelajari dulu untuk sistematika dari speed rem kanan dan kiri itu kayak apa, nanti kalian bisa paham. Di warna kabelnya nggak menentukan, yang penting kesambung. Mana ya? Dan untuk yang sebelah kanan kita cabut ini yang orinya, ini soket 3 pin tapi isinya cuma 2. Nah ini kita tujelkan di bagian switch rem ini di bagian bawah. Oke, sekarang tinggal kita colokkan aja ke orinya. Set. Terus yang sebelah kiri tadi. Oke, untuk cara mengetesnya kita kontak on. Kita coba starter rem kanan ya. Oke, bisa. Yang sebelah kiri. Oke, mantap. Oke, sudah selesai untuk masalah perkabelannya. Sekarang tinggal kita pasangkan kembali teman-teman. Kita pasangkan seperti biasa batok belakangnya dulu. Ini seperti ini. Kita pasin di lubangnya. Oke. Di sini bautnya pakai baut dray, ada knob-nya, dratnya drat halus. Ini ada 3 biji teman-teman. 3 biji. Oke teman-teman, jadi ini kondisi setelah semuanya sudah terpasang kembali ya. Ini udah rapat semua. Terus untuk dudukan spionnya ini sudah presisi, plug and play. Untuk master remnya sendiri di sini juga sudah presisi ya, nggak kemajuan nggak kemunduran. Untuk master rem belakang, mantap ya, ini posisinya longgar banget, jadi sudah yoi keren ya untuk tampilannya. Oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian dulu tutorial mengganti master rem depan dan belakang di motor Vario KZR ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin mengganti master rem sendiri di rumah. Bisa banget seperti itu ya tutorialnya, bisa ditonton dari awal sampai akhir. Untuk link pembelian dari master rem Brembo ini nanti linknya ada di deskripsi. Pastikan tokonya berlogo mall atau star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya teman-teman. Untuk linknya nanti ada di deskripsi nomor 1 ya, tinggal diklik aja langsung ke Shopee, itu langsung dapat voucher diskon dari saya. Mantep, warnanya jos. Oke, mungkin cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next content. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar yang positif teman-teman. Mantap.